tentang ayat-ayat Alkitab, yang terbaik adalah teladan hidup yang saleh. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami hendak membuka Alkitab-Mu, memperdalamnya, mempelajarinya. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya, Reinhard Samakansil, dalam program pendalaman Alkitab Rabu siang 29 Juli. Dan mari belajar Alkitab episode ke-9. Kita akan mendalami kitab Ulangan dan Efesus sesuai bacaan Rabu 5 Agustus malam, Ulangan 10 ayat 20 sampai 22, dan bacaan Minggu 9 Agustus pagi dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Latar belakang kitab Ulangan telah dibahas pada episode 8 minggu lalu. Jadi saya tidak akan membahasnya. Kita akan langsung masuk pada pasal 10 dan penjelasan ayat 22 dan 20 sampai 22. Tema besar bacaan kita adalah soal takut akan Allah. Menurut penulis kitab Ulangan, untuk menjadi taat diperlukan latihan sejak muda dan dimulai dari hal-hal kecil. Marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada tugas dan panggilan kita, sehingga Tuhan dapat memakai kita sebagai saksi yang menjadi berkat bagi dunia ini. Ayat 20 sampai 22 ada frasa takut akan Tuhan dan frasa mengasihi Dia. Tuntutan perjanjian yang mendasar dan mencakup segala sesuatu diulangi kembali di ayat 20, 21 dan 22 ini. Takut yang sesungguhnya dan kasih sejati kepada Allah merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan tanggapan tulus dari hati terhadap keagungan dan kemurahan Allah secara berturut-turut, serta bersamaan keduanya menghasilkan pengabdian dengan segenap hati dan ketaatan bagi seluruh perkenan Allah. Saya bacakan Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara-saudara, sebagai rangkuman, sebagai bahan khotbah, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan dan menaklukkannya. Mereka harus mencintai dan menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Ketaatan ini diserukan paling tidak karena dua alasan. Pertama, karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, namun Israel mendapatkan hak istimewa untuk menjadi umat pilihannya. Ini harus menimbulkan ucapan syukur sampai ke langit dan diwujudkan dalam ketaatan yang membumi. Umat Israel tidak akan mendapatkan kelepasan begitu saja jika mereka berdosa. Mereka harus bersungguh-sungguh taat kepada Allah mereka. Minta jemaat merenungkan, ketaatan yang benar dan berlanjut tidak lahir dari paksaan atau rasa takut, tetapi dari hati yang penuh syukur dan cinta kepada Allah. Demikianlah pendalaman Ulangan 10 ayat 20 sampai 22, pendek saja, cuma 3 ayat. Sekarang kita akan mendalami Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, ini cukup banyak, ada 13 ayat. Saya mengambilnya dari sini. Sebelum kita membahas bacaan Efesus 3 ayat 1 sampai 13, kita bahas dulu latar belakang kitab Efesus dan tujuan penulisan kitab Efesus serta ciri utama dari kitab Efesus. Kitab ini terdiri dari 6 pasal bersama dengan Roma, 1-2 Korintus,
Filipi, 1-2 Timotius, Kolose, 1-2 Tesalonika, Titus, Galatia, dan Filemon. Kitab-kitab ini adalah surat-surat Rasul Paulus baik kepada jemaat maupun kepada pribadi, yaitu kitab pastoral yang kita tahu adalah 4 kitab, pada Titus, Filemon, dan 1-2 Timotius. Sekitar tahun 52 Masehi diyakini sebagai waktu penulisan kitab ini. Tema sentral kitab ini adalah Kristus dan Gereja. Surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral serta banyak surat lain, seperti banyak surat lain, 1-2 Korintus misalnya. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menulis surat ini ketika di penjara karena Kristus. Kemungkinan besar di Roma ada banyak persamaan di antara surat ini dengan surat Kolose, dan mungkin ditulis tidak lama sesudah surat Kolose. Kedua surat ini mungkin dibawa secara serentak ketujuannya oleh seorang kawan sekerja Paulus yang bernama Tychicus. Itu latar belakangnya. Sekarang tujuan penulisan kitab Efesus. Tujuan Paulus dalam menulis surat ini agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan pernyataan Bapa yang mulia. Dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Itu tujuan penulisan kitab Efesus. Sekarang kita masuk 6 ciri khusus dari kitab Efesus. Pertama, penyingkapan kebenaran teologis akbar terdapat di dalam kitab ini. Kedua, ciri kedua, ada 2 doa rasul yang paling berkuasa dalam perjanjian baru. Yang pertama, memohon hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, berfokus pada mengenali kasih, kuasa, dan kemuliaan Allah. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, ada frasa di dalam Kristus. Ada frasa, kelompok kata yang namanya di dalam Kristus. Sebuah istilah Paulus yang sangat berbobot. Dipakai 160 kali dalam seluruh surat-surat Paulus yang berjumlah 13 itu. Secara khusus menonjol dalam surat ini sekitar 36 kali disinggung. Frasa di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu 36 kali. Ciri ketiga. Ciri keempat, maksud dan tujuan abadi Allah bagi gereja ditekankan dalam surat ini. Ciri kelima, beraneka segi dari peranan Roh Kudus di dalam kehidupan Kristen sangat ditekankan dalam surat ini. Surat Efesus kadang-kadang dianggap sebagai surat kembar dengan Kolose karena persamaan dalam isi dan ditulis kira-kira pada waktu yang sama. Itu ciri terakhir, ciri ke-6. Sekarang kita masuk dalam penjelasan ayat per ayat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pasal 3 dari ayat 1 sampai 13. Pasal 3 adalah uraian mengenai penuturan Paulus kepada jemaat Efesus perihal dirinya sendiri ketika dia diangkat oleh Allah menjadi rasul bagi kaum bukan Yahudi. Itu penjelasan pasal 3. Ayat 1 saya bacakan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada kalimat dipenjarakan karena Yesus Kristus, maksudnya adalah ketika menulis, Paulus merupakan tahanan di Roma dan dia ditahan karena Kristus. Sementara kalimat untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, artinya Paulus adalah rasul yang secara khusus ditugaskan kepada orang-orang bukan Yahudi
oleh Tuhan Yesus. Ayat kedua, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kata penyelenggaraan di sini artinya kepengurusan. Amanat kasih karunia merupakan sebuah titipan kudus yang diserahkan kepada Paulus untuk diperkenalkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalimat yang dipercayakan kepadaku karena kamu artinya amanat tersebut tidak diserahkan kepada Paulus untuk disimpan oleh Rasul Paulus, tetapi untuk dibagi-bagikan khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Yang Yahudi ada lagi, Simon Petrus, Yakobus, itu untuk orang Yahudi. Paulus khusus bukan Yahudi. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Kalimat bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu artinya Paulus senantiasa menandaskan bahwa dia memperoleh Injil langsung dari Tuhan tanpa perantaraan manusia. Itu penjelasan ayat 3. Ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat ini dan satu ayat berikutnya, ayat 5, banyak menerangkan tentang pemakaian istilah rahasia di dalam perjanjian baru. Kata ini tidak berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau keramat, tetapi sebuah rahasia kudus yang sebelumnya belum pernah diwahyukan. Dan ketika diwahyukan, rahasia itu hanya dipahami oleh kalangan khusus saja. Di dalam hal ini, orang-orang yang diselamatkan. Kita. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diperintahkan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kalimat yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus artinya sebagaimana orang-orang kudus Allah diilhami Roh Kudus pada zaman perjanjian lama, demikian pula halnya dengan para penulis perjanjian baru. Itu maksudnya. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kalimat orang-orang bukan Yahudi artinya rahasianya bukanlah bahwa orang-orang bukan Yahudi akan diselamatkan. Dalam perjanjian lama cukup sering, khususnya dalam Yesaya, disebutkan tentang keselamatan bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi bahwa mereka ini akan disatukan dalam satu tubuh dengan orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kata pelayannya artinya Paulus telah dijadikan pelayan oleh karunia Allah. Di dalam bahasa Inggris istilah ini diterjemahkan sebagai diakon, diaken, orang yang melayani tamu yang sedang makan. Itu tugas diakon. Paulus tidak pernah menganggap jabatannya tinggi yang mengasingkan dia dari manusia lain. Dia senantiasa berbicara dengan kerendahan hati tentang dirinya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Rasul Paulus yang merupakan pemimpin para rasul menyebut dirinya yang paling hina. Ada kalimat itu ya, yang paling hina dari segala orang kudus. Maksudnya adalah karena dulu dia merupakan penganiaya pengikut Kristus, dalam penilaiannya mengenai dirinya sendiri, dia adalah hal yang terkecil. Dia adalah orang atau pelayan yang terkecil. Apalagi yang lebih hina daripada yang paling hina. Itu maksudnya. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pekerjaan dan kewajiban Rasul Paulus ialah untuk menyatakan, ada frasa itu, untuk menyatakan di ayat 9, untuk mengumandangkan dan memberitakan kepada seisi dunia apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Ada kalimat itu ya, apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang sampai saat itu terasing dari jemaat
akan disatukan ke dalamnya jemaat-jemaat yang Yahudi dari yang bukan Yahudi disatukan dengan yang Yahudi. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat-jemaat diberitahukan ke pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ketika para pendosa dijadikan ciptaan baru melalui kasih karunia pertobatan, merupakan perbuatan Allah melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus menambahkan, ada dalam ayat 10 tadi, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekayaan Kristus yang tak terduga ini yang dikabarkan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sesuai dengan maksud abadi. Itu tadi ya kata-katanya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu ayat 11. Ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Frasa di dalam Dia, dua kata itu, di dalam Dia artinya di dalam Kristus. Sementara kalimat jalan masuk dengan penuh kepercayaan maknanya adalah terlepas dari Kristus kita tidak dapat menghampiri Allah. Itu ayat 12. Penjelasan ayat 13 ayat terakhir. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ketika Rasul Paulus ada di penjara, dia sangat menderita di sana. Akan tetapi sekalipun dia menderita oleh karena mereka dan dia tidak ingin menawarkan hati mereka, sebab dia melihat bahwa Allah telah melakukan banyak hal besar bagi mereka melalui pelayanan dirinya, pelayanan diri Paulus. Itu penjelasan ayat 13 ayat terakhir. Rangkuman sebagai usul dari saya untuk rekan-rekan pelayan yang akan berkhotbah. Dalam memberitakan Injil kepada etnis non-Yahudi, Paulus banyak mendapatkan tantangan. Pemberitaan Injil inilah yang menyebabkan menjadi tahanan Kaisar Nero. Tapi Paulus tidak pernah melihat hidupnya sehingga Paulus menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus. Manusia dari segala etnis memiliki relasi dengan Allah melalui iman kepada Yesus sehingga setara sebagai suatu umat. Kepada Paulus Allah menyatakan rahasia ini. Paulus sekarang memberitakan rahasia kekayaan Kristus kepada semua etnis non-Yahudi sehingga jemaat lahir. Ingat, Paulus membuka jemaat-jemaat tempat-tempat yang jauh dari Yerusalem. Banyak non-Yahudi. Roma, Korintus, Efesus, Kolose, Galatia. Sedikit orang Yahudinya. Tidak hanya Paulus, juga kita sekarang wajib memberitakan rahasia menyatunya semua etnis. Yahudi, non-Yahudi, Batak, Manado, Ambon, Jawa, Timor. Semuanya menyatu sebagai etnis umat Allah kepada semua manusia. Melalui jemaat, Allah sekarang menyingkap rahasianya kepada malaikat dan pemerintah dan penguasa di surga. Itu tadi penjelasan ayat-ayatnya. Jadi tidak hanya Paulus yang memberitakan rahasia rencana Allah itu, jemaat juga kita turut serta dalam memberitakan Injil. Minta jemaat merenungkan hal ini. Memberitakan Injil adalah tugas yang mulia karena mewartakan rahasia kekal Allah. Demikian pendalaman Alkitab Rabu Siang episode 5. Sampai berjumpa di Mari Belajar Alkitab episode 10. Selamat berkhotbah. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam kami mempersiapkan bahan khotbah minggu depan untuk hari Rabu dalam ibadah keluarga dan hari Minggu dalam ibadah minggu. Hari ini adalah tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Jangan lupa, sampai jumpa di penelanan Alkitab berikutnya. Saudara bisa
miliki buku-buku ini, dari mulai Kejadian sampai Wahyu ada 25 buku penjelasan dari seluruh kitab yang ada di Alkitab, 66 kitab, saya kemas menjadi 25 buku. Hubungi penyelenggara channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.